ada beberapa ngaji oke mungkin monggo sharing mawon, komunikasi mawon, jagongan mawon nopo yang perlu kita bahas seperti hal-hal yang baru, mungkin hal-hal yang baru itu juga penting, hal-hal yang baru ada unek-unek jenengan kita sharing monggo Pak Arif. Masalah. Mereka mau apa tuh? Pertanyaan. Dan memang tiang itu karena takut itu gak iso. Lu takut itu gak iso. Apa mana ditakoni. Padahal di situ banyak permasalahan yang kiranya itu kita belum paham. Belum paham, belum ngerti. Kadang takon itu enggak. Karena di omah ngoten niku sapa ditakoni iki. Tapi ngene kadang ke lali. Belum masalah wudu maupun wudu niku seperti niku kadang niku salah awake dhewe. Lagi setelah pakul wudu niku sholat. Yang penting kita itu wudunya betul, sholatnya betul. Ini Pak Insya Allah, yang lain itu mengikuti. Kadang orang sendiri itu kadang wudunya itu nggak betul, masalah menjaga najisnya itu nggak betul. Lah jelasnya kalau wudunya tidak betul, tidak benar, baik itu syaratnya, baik itu rukunnya, baik itu sunahnya. Ini sholat itu gak penak. Sholat itu gak iso koyo mantep ngoten. Karena apa? Karena berangkatnya sholat sah dan tidaknya itu dari wudu, dari wudunya dulu itu dibenahi dulu. Nah kadang ngapun dan wudunya bener, sunahnya bener dilakoni, syaratnya bener, menjaga najisnya itu nggak bener. Satu contoh misalkan itu mari wudu dia jeding, sandal ini gue najis terus pakai sandal itu ke masjid, itu kan membawa najis juga. Lu enggak bertahun sampai nang masjid-masjid ngoten itu. Keadaan pasang. Makanya di situ ada keran di luar. Ini untuk apa? Untuk menyucikan kaki kita. Itu pentingnya. Kadang nggih mboten tiyang niku kan dumane sandale habis balik kandhep. Ate dilusuk eman. Padahal itu sandal itu nopo najis, Pak. Tidak ada jaminan sandal itu suci. Karena dipakai kemana-mana. Makanya kulo paling seneng bengkiakan. Siji yo lek teles iku kan tahan air. Teles yo gak apa-apa, kudanan yo gak apa-apa, kelangan yo gak pati gelo kan. Intinya kan le Jumatan khusyuk. Ya coba kita dhewe gawe sandal anyar ngoten niku. Nanti kurung po. Lah itu sholat udan krimis pikiran. Kan pikiran, apalagi rawan itu kalau kita itu wudunya apa untuk bawa jeding wudunya itu yang bahaya seperti sama dengan di rumah kita itu kalau dari rumah, dari wuduhan, dari tempat kecil ini menuju ke tempat sholat itu harus pakai sandal. Harus pakai sandal. Langsung ke tempat sholat. Itu banyak sekarang itu kan terus omahe dumane rigi, rame. Kan belum tentu itu suci. Banyak orang seperti itu yang nggak paham seperti itu. Makanya harus ada khusus ke tempat mandi. Setelah itu ke tempat menuju sholat. Itu harus pakai sandal.
harus pakai harus pakai sandal yang sucian seperti itu Pak. Ya sama dengan halnya seperti di sini ini tidak sulit juga. Kadang kan wonten di KUA sendiri itu ada tulisan itu sandal Arab diletakkan di luar. Kadang kan wonten. Iki lek gak digawe. Iki jenenge ndek jeding ya mari nopo itu kan gak bisa suci. Gak bisa. Gimana lek kula tak gawe ae ngoten. Lah repote kadang lek mboten ngeton-ngeton niku kadang sandale ditekek ndek jopo terus sampai mancik nang misteri maneh. Setelah itu bukan nang sejadah. Nah ini harus hati-hati betul. Banyak orang itu iso ngaji tapi nggak iso njogo kesucian. Ini mempengaruhi kepada ibadah kita, terutama sholat. Kok aku suka iso penak itu mungkin dari situ, mungkin dari situ. Yang nomor 2 juga pengaruh dari makanan Pak. Kemarin saya rapat MUI gitu tentang membahas tentang halal dan haram. Ini yang jadi fenomena sekarang itu yang jadi bahasan. Ini adalah warung-warung yang tidak steril. Ini sangat banyak sekali. Sampeyan gak percaya oleh isu, sampeyan delok nang seleb daging itu lho Pak. Itu enggak ada yang disucikan Pak. Langsung dek kono di seleb tidak nopo mah gawe pentol ngoten. Masya Allah, itu sembuhan itu Pak. Itu kan. Ya seharusnya itu harus disucikan. Harus disucikan dulu. Nah ini mungkin pengaruh. Makanya kalau kiai-kiai sing wirai niku juara sing purun marung di pinggir-pinggir. Ngapunten. Ya delok warung iki. Lah kirane wonge pro ngoten ya aja. Cici kali Pak Karya Pak Karto kulo senengane warung mawon. Itu ya itu banyak. Maka cilok ngoten niku Masya Allah itu bisa mengaruh kepada hati kita, itu pengaruh. Lo belinya halal Pak, belinya halal halal, tapi proses pembuatan itu perlu juga. Terus juga penyembelihan yang kurang syar'i, bukan kambing saja juleha. Ya masuk ini kan bagulaya. Dari yang mau kita nih Pak, lain betul apa nggih? Nggih. Jenengan boleh Mbak? Nggih. Nah, ini juga ada teknisnya penyembelihan juleha khusus ayam. Itu ternyata juga ada. Ternyata Pak Karyo kalau di kota-kota itu penyembelihannya itu kejam. Belum mati ini langsung dimasukkan ke mesin. Lalu temerin itu sih ke mesin itu satu ada. Belum mati langsung dimasukkan ke air panas. Itu juga ada. Langsung penyembelihan yang kalau di kota-kota itu banyak karena yang dipotong itu ratusan memang murih cepet. Nah di situ gimana? Oh ya jelas di situ menjadi bangkai. Menjadi bangkai kenapa? Karena matinya itu bukan mati disembelih, mati kepanasan Pak. Tersiksa, mati kepanasan. Wadah yang langsung itu dicemplung no mesin Pak, kecet cemplung no mesin. Jadi seperti ngapunten Pak Baik, teknisnya ya seperti syar'i lah. Kalau masalah Bismillahirrahmanirrahim itu kan sunnah. Yang penting yang diharamkan itu menyembelih itu yang menyebut nama selain Allah. Lah itu yang diharam. Makanya kalau dari penyembelihannya orang non muslim gimana? Itu kan khilafiyah.
khilafiyah. Yang diharapkan itu yang menyembelih selain Allah. Kalau dari orang non muslim gimana Pak? Ya tergantung. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kita nggak tahu. Apa kira-kira seandainya mereka itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Yesus, kan kita kan nggak tahu kan. Karena saya juga sering itu tetangga saya, mungkin saudara kita ada yang Nasrani, ya selamatan, oh masih mau Kristen, selamatan, ini selamatan. Nah kan ya, dibangun apa ya tergantung kita. Kalau hati kita kenceng jelek, makan aja nggak apa-apa. Kita nggak tahu menyembelihnya. Kalau memang kita itu ya wirai, ya ragu lah itu timbul ragu itu berarti hati sampean itu ragu. Karena tak yuribuk ilama lah, yuribuk tinggalkan perkara yang meragukan menuju perkara yang tidak meragukan orang. Seandainya kita ragu, kalau memang ragu itu nggak apa-apa. Justru sekarang itu yang menjadi persoalan dari orang-orang Islam sendiri, Pak Non Sewu, juru masak-masak itu mengerikan kalau makan. Loh, kalau sih disuceni loh Pak, saya tahu sendiri. Kalau sih disuceni, bawang, buah kan masih dikerucut, bahkan daging teko pasar, loh itu langsung. Itu kan harus ada proses penyucian. Ya bisunya harus suci, parutnya harus suci. Lah mosok jenenge rutu belum ngoten niku Dik. Langsung dicemplungno ngoten niku ya ono. Lah lek harus jelas ngoten niku ya jelasnya ya enggak boleh makanya. Terus kembali niku panjenengan lek belet yang pinten Pak? Satu. Ya Pak. Ya belum bisa ya, kadang ada yang dimasukkan kaleng, saya tahu pernah itu, nggak sih dijeret, yang penting sudah mati ya terserah apa. Kalau masalah sampai pudul itu hukumnya itu makruh, kalian mau waduh. Bismillahnya gimana? Ya Bismillah ya cukup satu kali yang pertama. Jangan akan Pak. Bismillah. Setiap motong Bismillah. Ya, kalau bisa ya nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah, okay? Sunnah. Yo, kalau secara syar'i yang lek anjene hukum itu lek digawe rumit ya rumit digawe saja. Misalkan kudu ngadep mulon. Nah, ngono ya. Maca bismillah, maca syahadat, maca sholawat kudu ngadep mulon. Ya delok. Lek Pak Prayit mengeterapkan seperti itu ya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ragana itu rate. Kalau orang pasar itu ya dibuat yang itu khairul umur ausatuha. Khairul umur ausatuha. Sebagai perkara itu yang sedang-sedang, kalau hukum itu hukum kita, nggak ada hukum makomnya awake dhewe itu sak monten dia, ya gak perlu limit teman. Makanya saat ini warga Indonesia itu 70% itu sing cocok niku ten Gus Bakar. Masih preman, masih beriman itu sing cocok ten Gus Bakar. Apa Gus Bakar itu lek hukum kan paling enteng. Nggih. Cocok kanggone wong sing medel-medel. Cocok Gus Pak, ana wong gak Jumatan, gak apa-apa. Lah ana wong tubruan, ana wong tiba sing nulungi sapa lek Jumatan kabeh. Lah ngoten. Ya ngoten dikek dalil kali lari-lari. Oh, gak Jumatan, ana wong wae jamaah. Budal Tegal lek Gus Pak ora apa-apa. Sampai diseneni ya karo kancane ngoten niku. Awakmu wayahe sembahyang nang Tegal. Sak apa-apa iku ya termasuk ngingoni keluargane, iku ya termasuk sunahe Kanjeng Nabi. Lha iki gawe lari yang medel-medel ngoten niku. Kayak hukum itu diambil yang sekiranya kita mampu. Makanya kata kali takwa itu dan ittaqullah haqqa tuqatih,
Apa itu? Kalau khutbah itu kan tajuknya itu biasanya takwa itu kan wajib salah satu rukun. Apa itu takwa itu? Yaitu menjalankan perintahnya semampu kita, meninggalkan larangannya semampu kita. Dalam arti kita itu yang penting harus berusaha. Nek kirane gak mampu ya aja dipaksa. Nggih. Kanjeng Nabi sholat niku sampai sewengi aku koyo Kanjeng Nabi yo gak iso aja dipaksa. Sembarang gak bisa dipaksa. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting sembahyang, masalah wiritan ya terserah. Ono wiritan sak jam kena 3 jam kena sewengi kena pada wiritan. Masalah sholat ya wajib gak kena dikurangi, gak kena tambahi. Pun niku pun ukuran bakal enggak. Ukuran sholat 5 waktu itu sudah ukurannya umatnya Kanjeng Nabi akhir zaman wis diukur, gak perlu ditambah-tambahi. Lo ngoten mawon jika diukur apa nyatane ya wis dilongi ae. Subuh kesiangan, tur kerjaan, kasare di perjalanan, maghrib kecapean, isyae ketiduran. Belar gak bayar lah. Iku mati Kanjeng Nabi ngoten niku macam-macam. Makanya beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Pahalanya awake dhewe gede. Pahalanya awake dhewe digedhekno dengan umat-umat yang lain jauh berbeda. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai di tingkat 10 sampai 1 sampai 700. Sampai bahkan ada pahala yang berlipat ganda yang tidak bisa diprediksi oleh manusia, oleh malaikat. Apa itu? Salah satu contoh adalah puasa. Karena apa? Puasa itu yang mengganjar itu adalah langsung Allah sendiri. Kenapa kok sampai berlipat ganda seperti itu? Karena dosanya awake dhewe iku ya akeh. Sing sembahyang ngarang-ngarang ngono iku gawe nutupi ngono iku. Jatuh-jatuh ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini, pokoknya wong sing gelem ngaji sak jam lungguh bareng. Siji, setiap kata yang diucapkan dari ustadznya, setiap kata yang diucapkan dari ustadznya itu menjadi malaikat, butiran malaikat, dan di situ malaikat itu beristighfar kepada seluruh majelis taklim. Dan barang siapa yang ngaji dalam 1 jam itu sama lebih baik sholat dengan 1000 rakaat. Kira-kira mampu kita? Kan nggak mampu. Ini keuntungannya umat Nabi Muhammad. Sampai gak usah sembahyang sunah 1000 rakaat, pokoknya sama lungguh ngaji di majelis taklim. Itu podo lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sapa wong sing ngaji lebih dari 1 jam itu lebih baik dengan sedekah 1000 kuda yang untuk berperang di jalan Allah. Ngawe dhewe kurban ae kan. Si guru ngene kan ngono. Panitia. Panitia. Panitia Pak. Monggo kali rokok. Jenengan nanti panitia. Makanya ya nek arek pondok nakal ning mending ngoten niku. Lah ngaku iku bendino iku ya sedekah lebih dari 1000 kuda. Lah mana? Ya ngajine arek pondok pinten jam iku. Iku gawe dane lah kalah nek sedekah. Nek sembahyang mu kalah. Wong aku ngaji ku pirang jam nek pondok. Wis luwe toko 1000 lah ngoten. Itu keuntungannya umat Nabi Muhammad. Makanya sampai ono cerita Nabi Musa itu, Nabi Musa itu kepingin tadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi enak saya. Nah makanya kadang kita ini sangat keliru sekali, sangat gak bersyukur sekali dari umatnya Nabi Muhammad.
Wis kumpul-kumpul ngeten iki ya termasuk masyaallah pahalanya sangat luar biasa. Wong niate awake dhewe niat ngaji. Nah gitu, niat ngaji. Ini satu, yang kedua niki termasuk awake dhewe niku entuk hidayah. Wong model ngeten iki Pak lek gak saking dituntun kali Gusti Allah, lek gak saking entuk hidayah dari Gusti Allah niku angel. Angel apot. Nah orang itu kalau itu hidayah kok Gusti Allah iku enteng. Sudah nang masjid yo enteng, lungguh yo enteng, nyembarang yo enteng, gak merasa beban. Tapi lek gak entuk hidayah teko Gusti Allah masih ndek omah lungguh ngecebur, yo gak repot yo gak opo, kan dak yo kan opo. Ya rasa-rasa ngaji kan ngoten. Mbak karya niku kula kadang mikir niku bingung. Oh ngaji rono sampai bengi-bengi kok kuat. Ini termasuk hidayah yang luar biasa. Nah gitu. Mula ana wong ngaji nang kiai kono kaya gini kaya wong kene. Iku kok dadi seneni. Lah dhewe kadang dirasani kakean guru. Kakean guru ngoten. Lah dhewe tuh gak mampu lho, gak mampu masyaallah. Sampai rono ini rono. Lah wong saiki sak langkaan mawon niku 70 derajat. Lah sampai kene dapat berapa langkah ya? Berapa derajat ya? Sampai kaji nang kono kuwi wah berapa wis berlipat ganda. Itu sange mek golek barokah. Nah wong termasuk itu barokah ngoten niku. Ya wis budal ae. Itu namanya barokah waktu. Jadi yang namanya barokah itu bukan barokah dunia, bukan barokah rezeki, barokah waktu niku, masya Allah itu termasuk salah satu yang luar biasa. Nggih ngapunten. Niki nggih mboten nganu kula mboten. Waktu kula itu sangat luar biasa untuk ini organisasi mana saja itu saya ikut. Tapi saya usaha itu istiqomah, konsisten dan berusaha untuk menghadiri hal seperti itu. Kalau memang kita bisa mengatur waktu dan bisa, ini bisa ternyata. Satu contoh misalkan dari keluarga kita ke rumah itu berapa puluh itu? 80. Catatannya ya. Nah, catatannya. Nah, ini berapa orang? Terus kira-kira yang 60% itu apa repot semua? Ayo. Kira-kira apa repot semua? Apa acara semua? Kan enggak. Kan. Ini berarti hidayah. Semoga teristiqomah dan hidayah. Amin. Pokoknya lewat untuk hidayah itu seneng apa mana aja umur 17. Nah, aku ya hidayah yang patahnya. Ojo golek hidayah mesti. Kalau tuwe malah ngaji biasa. Biasanya wis tuwe. Kalau tuwe malah ngaji biasa. Nek arek mau malah ngaji lah Itu luar biasa. Hayati banget, Pak. Mang iya. Padahal saya 17 tambahin. Iya, itu jadi pasti mana. Awak, Pak. Memang dalam segi pahala itu memang lain, Gus Adam. Ini jangan buka hal seperti itu. Kalau tak kembangkan, pahalanya orang muda, seorang muda, syababun fil masajid, sama orang tua itu pahalanya lain. Kok ada anak muda yang sregep ibadah, lha iku pangerane ku heran, malaikatnya kode-kode, heran. Wayahe ngopi, wayahe bibi, kok nama? Nek wong tuwek sregep nang masjid, malaikat itu biasa. Ayo malaikat batin. Biasa ya. Nek arek enom, iku sregep ngaji. Ini malaikat itu luar biasa. Itu ketergantungannya. Makanya jaminannya barang siapa yang menggantungkan hatinya ke masjid, selalu rujukannya ke masjid itu Pak insya Allah ini sudah dijanjikan oleh Rasulullah ini besok di Yaumul Mahsyar
pada waktu orang itu kepanasan itu ada naungan tersendiri. Makanya monggo kita tetap kalau kita ya ta'allaqul di masjid, tetap menggantungkan ke masjid. Nah, memang kalau pahalanya enggak ada. Ya apa itu kalau masalah rezekinya itu enggak ada, tapi di situ ada rezeki yang sangat luar biasa. Apa itu? Barokahnya masjid. Barokah masjid. Dan di situ disaksikan pokok wong sing gelem nang masjid. Pokok wong sing gelem nang masjid dan ngurusi masjid. Bukan pengurus loh. Namun kan enggak semuanya ini jadi pengurus masjid kan? Kan enggak toh? Wong sing gelem ngurusi masjid. Lah sing biasa iku sing repot iku sing gelem ngurusi masjid kudu pengurus. Pengurus masjid kan beda. Ya pengurus masjid yang penting tulisannya di kono struktur di kono oke. Tapi belum tentu itu pengurus yang mau ngurus. Banyak. Wis pengurus apa ae, organisasi apa ae wis di kono jenenge sing biasa dipampang di kono jadi pengurus biasanya gak ngurus kok. Lha gimana ya? Sing gelem sing ngurus sing buwe ku ngene sing gak sing tulisane bendahara, sekretaris 1, sekretaris 2 kepren di kono. Sekolah niku pun pengalaman dari iku. Ning ngono sih sing ngeten iki. Lah niku insyaallah malaikat gak kleru nyat. Barokah. Malaikat gak kleru nyat catetan iku. Kaki ro nggih. Nyatane mebel nggih. Garapate ono ae. Ngeten nggih. Lancar. Itu ndamelan kula ini. Tapi saya usahakan untuk nyatanya itu ya ada saja. Itu termasuk kula memang ngeten. Ustaz Mario. Dipeseni kali ya Abdullah itu lek besok itu lek di masyarakat usahakan wakofno awak. Lek awakmu gak duwe tanah, lek awakmu gak duwe apa-apa, usahno wakofno awakmu. Lho wakofno awakmu ya karo buwemu, tak buwekin sampai gak ketemu. Bahkan hasil istikharah gak ketemu. Lah wakofno awak itu ya apa? Ternyata di situ itu makofno awak itu awakmu itu gawean berjuang. Masih kan bayarannya wakaf itu kan seperti itu. Jadi yang sekiranya itu ada di situ adalah perjuangan. Itu awakmu kudu teko. Mau bayaran kula, Pak, bayaran kula itu dihitung. Pak Adam itu semua orang jabatan kula luar biasa kuatan. Tenan boten MU. Waduh, kuat. Tenan FKDT, FKP kuatnya. Di tentang itu. Tapi enggak ada sepersen itu kan. Tapi ternyata dari ketentraman jiwa itu lain. Yang namanya tentramnya jiwa itu kan bukan dari ketergantungan harta yang banyak. Bahkan sekarang banyak harta tapi ternyata hatinya itu krisis. Itu baik itu digoda dengan rumah tangganya, baik itu digoda dengan hartanya, baik itu digoda dengan anaknya, itu ada saja. Tapi kalau harta barokah, rumah tangga yang barokah, karena mungkin dari sering kita itu berjuang seperti ini namanya perjuangan. Yang dicatat kali malaikat itu bukan Ustadz Nurholi, boten. Bahkan yang mendengar pun itu catatannya luar biasa. Mengenai Gusti Allah berdirikan. Kali Kanjeng Nabi pun dijamin. Sapa gelem ngrungokno sak kata, 2 kata itu sudah ada catatan tersendiri dari malaikat. Pokoknya gelem nyatet misalnya. Gelem nyatet niku tulisan niku ternyata itu setiap hurufnya menjadi malaikat yang selalu beristighfar hatta yaumal qiyamah. Luar biasa itu enaknya umat Nabi Muhammad. Pokoknya masih ngantuk ngoten niku.
Suara tok. Oh, masih Pak Karyo sering selawatan kadang yo oke sing turu ngoten niku. Ya ternyata iku yo katut pisan. Lho kenapa seperti itu? Karena kalau kita itu istighfar kumpul karo kiai, kiai ini sing turu awake dhewe sing ngamen. Kadang iku sing turu iku katut pisan. Kaya tomat sak keranjang ngoten niku lho. Tomat sak keranjang iku kadang yo ono sing bosok, yo ono sing cemet. Iku lek dituku pakul diangkat sak pedhi, sing bosok, sing cemet, sing pelek iku katut kabeh. Lah mepet nang kiai, ya penake ngoten niku. Dadi santri tetep ipake daden kiai. Pun para dulur derek kin mawon saged kalau mau sharing monggo. Masalah sesuci tadi entah ini sudah dibahas atau belum. Masalah umbah-umbah kan kita ini SP. Umbah-umbah itu yang saya pernah dengar itu kan pertama itu kan harus dicelup ke air yang di bak itu kemudian kan dibuang. Kesuciannya kan seperti itu. Nah, kadang di ngapunten niki ten laundry ini mboten syar'i, mboten semerep masalah sesuci itu kan juga rawan. Nih, kita maunya itu kan wis pokoke iki tapi kesuciannya dari itu kita juga nggak tahu. Bersih, belum tentu suci kan? Suci. Ini saya kira juga mungkin juga ada di kalangan kita itu ada yang mengerti, ada yang belum. Monggo dicari. Monggo mungkin dibahas Pak Karyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai, sahabat Mas, khusus dari Bapak. Kata si kalau sampun disampaikan kalian pun terus pembahasan kalau yang dan kekuatan dia dibahas hampir seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu, ngapunten mungkin pulau sing salah insyaallah. Tinggal anggapan kita bagaimana. Kalau memang kita itu anggap ini suci, ya sudah kita lanjutkan kembali kepada keraguan lagi. Kalau kita memang ragu, ya mungkin kita cuci sendiri atau bagaimana. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten kang jawab. Oh, Pak Soleh. Ada terkait Aman. masalah minyak lagi udah sulit. Ayo Ali sih, jawab Ali. Apa masalah laundry? Ya betul. Saya ini kulo pribadi niki di guru kulo Gus lek mau laundry dan sinten mawon nggih bener keraguan buat dicari keraguan ini dicari, tapi harus ada tindakan dari kita. Terus umpami saya laundry bejot enti laundry ini ngeten. Sak mantune dicuci kedah dikucur oleh air. Make biaya nambah mboten napa, yang penting dikucur sama air. Nah, setelah niku dikucur atau tidak dikucurnya oleh si laundry niku mboten napa. Make niku pun mboten terjangkau oleh kita. Jadi yang penting kita sudah ada usaha untuk niat mengadani yang membagian laundry agar dikucur oleh air. Kalau nggak dikucur atau tidaknya kita wallahu a'lam gitu aja. Teman lagi. Enggak, tadi mungkin ini berkaitan dengan jawaban ini langsung kan, yang untuk masalah pencucian di mesin cuci.
Jadi mungkin ya sama jawabannya mungkin hampir-hampir sama dengan Rosri ataupun itu yang dibahas sebelumnya. Mungkin itu. Kalau tahu gitu, kata gitu bahasa santune. Jadi memang makanya kita itu kadang perlu juga itu kita sebagai kepala rumah tangga itu juga tanggung jawabnya itu bukan mengingoni saja. Sebenarnya seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, salah satu itu dalam pengawasan kita itu satu dalam segi ibadah, dua juga dalam segi apapun juga yang ada di dalam satu keluarga. Salah satunya tentang bagaimana mandinya keluarga kita, apalagi punya istri, bagaimana niatnya haid, bagaimana dia itu kesuciannya, itu tanggung jawab kita. Termasuk dalam hal masak memasak, juga dalam hal penyucian daripada baju-baju kita. Ini juga sangat penting. Lek awake dhewe gak ngandani, lek awake dhewe iku gak dipelajari sebuah hal seperti itu, nanti tanggungannya itu kepada kita. Mulanya surat nikah itu lek lanang itu sinyekel warnanya merah. Merah dalam arti sudah berani siji yang memai, loro ngingoni, telu ngeloni. Oh, susu. Bisa kakek aja bisa. Ya sih. Terus wong wedok itu biasanya bubune surat nikah niku kelire ijo itu lambang keademan. Enak tuh. Lambang keademan. Lah kita itu harus berani semua orang. Nah, itu. Makanya dalam pengawasan kita satu dalam hal memasak ini juga rentan. Memasaknya juga betul, tapi cara kora-kora itu kayaknya gak bener loh. Lek tiang singen kora-kora ngomong sabar. Ada yang jopo bisa. Kan ngoten. Pokoknya dicelup gitu. Ada 3 bak, tapi mek dicelup tok. Terus diteken di son. Ini apakah suci? Gak suci loh. Nah, sekarang itu zaman modern apa itu? Pesta apa itu? Itu cek meluncur, Pak. Tapi nggih ngapunten, kadang iku sabune awake dhewe sudah keadaan iku gak suci, lah terus mari lucur terus ngode napa kran. Lah ini harus dikucur dulu. Kita sebelum mematikan keran, ini harus suci, Pak. Karena kalau kita tidak suci, sing suci kecekel maneh. Lah kan tadi kena najis maneh ngoten. Sudah itu juga pengaruh. Di contoh lagi kalau dari jeding. Kan jeding itu sing mlebone kan oke, kadang ada anak-anak kita yang cerita. Itu setelah kita wudu, mari ngotik buka selot iku. Iki kudu disuceni tangane. Pak sampe ngoten lho. Nggih cari ya. Sampe kudu disuceni. Bersih wae, bersih tapi gak suci, Pak. Karena apa? Karena kita itu ya ngotik sembarang, Pak. Ngotik sembarang itu mari buka jeding ya kudu disuceni, Pak. Sampai sak ngoten. Itu mungkin juga pengaruhnya kepada sholat kita seperti itu. Nah terus dalam masalah penyucian baju pakaian itu memang mutlak, itu yang namanya menghilangkan najis ini harus dikucur. Kalau tidak dikucur itu mutlak, itu masih belum suci. Nah, terus lek laundry ya nopo? Lek laundry jelasnya harus ada yang namanya ikhtiar bil fi'li. Ikhtiar bil fi'li, lah niku salah satunya nggih kados Gus Ali niku wau. Ya napa carane nggih boten kudu dulu. Umpama nek awake dhewe duwe laundry, apa maneh nek omahe dhewe ya iku ya kudu tetep harus dikelucur. Karena apa? Karena najis ini katute iku teko banyu sing dikelucur niku. Kalau masih dalam banyu sing bebek, ini najis itu masih tetap kumpul jadi satu.
nomoriku. Wonten macam. Jadi tetap itu harus mutar di kujur. Umpama londre Pak ya apa? Ya salah satunya ikhtiarnya seperti itu. Mau dilocor gak dilocor itu kan tanggungannya mereka. Makanya kula mboten seneng londre. Iji mboten nomor loro kan duwe-duwe. Lho, bener mau itu ya. Mboten ikhtiarnya. Nah, versinya kan yang penting kita nggak ragu kan, kan? Yang penting kita kan mau dipilih sama dengan kita itu pakai baju baru yang belum dicuci. Hukumnya gimana? Hukumnya kita itu kalau memang kenceng, itu ya jelas kan, ya cuci pakai aja. Tapi leceng wirai, niku tetap kalau saya cuci lah. Kenapa? Karena kalau memang tahu itu prosesnya seperti itu lah. Apakah semua pakaian itu disucikan? Enggak. Kadang itu kain juga cendelok pemoke dicelok mari itu kok tubuhnya keliwat. Woi kain apa? Lalu kalau itu mungkin keraguannya itu dari situ. Tetap kita harus ada ikhtiar usaha seperti itu. Ada. Terus penting intinya lek korak-korak itu di lucur, nggak ubah-ubah kudu di lucur. Nah, Masya Allah, kalau kadang itu kayak gumun. Masyarakat itu anaknya mari pipi, mari pipi contoh itu kadang langsung disangkirno, terus itu hutan-hutan langsung di PPA. Nah terus kering, nah ini PPA itu kan najis Pak. Engkau kadang guru disucikan, wis ditumpangi sarungnya. Nah, Masya Allah, itu memang sangat-sangat pengaruh. Makanya Indonesia sajane niku sing bener wong wedok, Pak. Wong wedok niku ya ana wong wedok niku lek salat niku mek gawe rukun tok, setelah itu rukun gak digawe nang-nandi. Awake dhewe lah enggak. Sarung itu teko ndi? Kayak tahlilan ya sarung iku. Kayak nang weekend sarung iku, kayak kamling ya sarung iku, kayak sembahyang ya sarung iku. Nek wong wedok lah. Makanya terjaminnya sucian itu ya jelasnya pakaiannya wong wedok. Nek kula piyambak apalagi yang sekiranya itu rawan ya mesti salin sing gawe sembahyang. Pemane masa hutan. Sama dengan ya nun sewu iki contoh nggih. Napa sadel kula buka kan iki. Karena apa? Karena itu sepeda itu kan untuk ngobrol. Nah, untuk ngobrol temeriku niku kan kata kenging najis ngoten lho Pak Yuli. Kenging najis kecekel sembarang. Nah ini kalau ngembun kan basah. Lah kalau basah ini masih suci untuk buat saya sholat. Nah aku tak lunggui, berarti sarung saya najis. Lah sholat kita ya jelas tertolak kan gitu. Pak Nur, sadele kok dibuka itu untuk menghindari biar gak lembab, ngoten lho Pak. Lah wong ngerti kok buka boten. Ya kok tambahan. Mungkin yang lain monggo. Sambut kabar yo. Jauh. Pun sedikit manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.